Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya al-hadirun al-kiram, ikhwati fillah rahimakumullah, dan segenap pemirsa Najah TV dimanapun Anda berada, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kesempatan yang berbahagia ini Allah SWT memberikan kita kesempatan untuk dapat duduk bersama melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tauhid, yang mana semoga Allah mudahkan kesempatan ini kita akan mempelajari bab berikutnya adalah ma jaa fi tatayyur. Ini pembahasan berkenaan dengan hukum tatayyur. Pada pembahasan sebelumnya ada pembahasan yang menyinggung tentang tatayyur atau juga disebut dengan tiyarah. Apa itu tatayyur? Silakan, apa boleh dijawab? Apa yang dimaksud dengan tatayyur? Meramal kesialan. Ya. Orang Arab jahiliyah dahulu, mereka ketika akan melakukan safar, ya mereka bertatayyur. Ini menggunakan burung sebagai media. Apakah mereka akan melanjutkan safarnya ataukah tidak? Jika terbang ke kanan burungnya, maka mereka akan melanjutkan safar. Namun jika burungnya terbang ke kiri, maka mereka mengurungkan niat untuk berangkat safar. Jadi mereka meramal, ya, meramal kesialan, ya, dengan menggunakan apa? Burung. Atau juga tatayyur bisa dikatakan merasa pesimis atau merasa sial. Disebabkan karena melihat sesuatu, sehingga akhirnya dia mengurungkan niatnya atau mengurungkan maksudnya, tidak jadi untuk melanjutkan keinginannya, disebabkan karena melihat sesuatu atau mendengar sesuatu atau mengetahui sesuatu. Melihat sesuatu contohnya, dia keluar rumah, dia melihat ada burung hitam atau kucing hitam. Ini gelap-gelap, ini pertanda sesuatu yang buruk. Ya, mungkin ini masa depannya, prospeknya tidak baik, tidak bagus. Akhirnya dia khawatir, ya, ini nampaknya tidak bisa dilanjutkan. Ya. Ada kekhawatiran, kecemasan. Ya. Ya. Akhirnya dia mengurungkan niat baiknya. Maka ini adalah namanya bertatayyur. Ya. Ini dengan cara disebabkan karena melihat sesuatu. Kemudian akhirnya dia merasa sial. Atau mendengar sesuatu. Umpama dia keluar dari rumah, kemudian ada orang yang berteriak, mengatakan kata-kata yang menunjukkan kesialan. Ya, mengatakan celaka, tapi bukan kepada dia, tapi kepada orang lain. Hanya saja, ya, awal mulanya dia sudah semangat keluar dari rumah, gitu ya, untuk menjalankan suatu niatnya. Namun karena dia mendengar, ya, kata dari orang lain yang sebenarnya tidak ditujukan kepada dirinya, namun dia menganggap bahwa kata celaka, ya, kata buruk yang diungkapkan oleh orang lain, ya, kepada orang lain bukan kepada dirinya, itu ada kaitannya dengan apa? Dengan usaha yang akan dia lakukan. Ini berarti apa? Mendengar sesuatu sehingga dia mengurungkan niat baiknya. Atau karena mengetahui sesuatu, karena pengetahuannya. Pengetahuan tentang apa? Contohnya tentang angka, tentang waktu, tentang tempat yang dianggap sial. Ya. Dia tahu pernah ada yang mengatakan bahwa angka 13 itu sial. Ya. Akhirnya dia tidak mau, ya, menggunakan angka 13. Ya. Ya. Atau dia meyakini bahwa, atau dia mengetahui bahwa hari ini adalah hari sial, atau bulan ini adalah bulan sial. Ini berdasarkan pengetahuannya, sehingga di saat itu dia mengurungkan niatnya. Ya, tidak mau untuk melaksanakan niat baiknya, ya, membatalkan maksudnya. Ini namanya apa? Bertatayyur, ya, menganggap
menganggap sial. Ya. Tapi akhwati billah rahimakumullah, asal kata tatayyur atau tiarah dari kata ta'ir. Artinya apa, Bu? Burung. Karena memang pada mulanya orang Arab jahiliyah menggunakan burung, ya. Mereka mendatangi jenis burung tertentu untuk menentukan apakah mereka melanjutkan usaha mereka, safar mereka ataukah tidak. Kemudian setelah itu berkembang istilah burung ini, ya, menjadi umum. Segala sesuatu, ya, segala sesuatu yang seseorang menjadikan sesuatu tersebut menjadi penentu baginya, apakah ini akan mengakibatkan kesialan baginya ataukah tidak, ini juga disebut dengan tatayyur atau tiarah, walaupun bukan burung, disebabkan bukan karena burung, mungkin disebabkan karena hewan lain, tapi ini juga disebutkan dengan apa? Tatayyur atau tiarah. Dan Rasulullah SAW mengatakan tentang tiarah ini adalah at-tiaratu syirkun, at-tiaratu syirkun, at-tiaratu syirkun. 3 kali Rasulullah SAW mengatakan bahwa tiarah itu adalah syirik. Tiarah adalah syirik, tiarah adalah syirik. Dan ikhwati billah rahimakumullah, di negeri kita, ya, di Indonesia terutama, ya, banyak sekali sebenarnya kita akan mendapati, sadar atau tidak sadar, kita ketahui atau tidak ketahui, banyak sekali tiarah yang berada di sekitar kita atau di masyarakat, ya, di masyarakat kita. Bisa jadi ini ada di suatu daerah tapi tidak ada di daerah lain. Bisa jadi satu daerah meyakininya, di daerah yang lain tidak meyakininya. Banyak sekali. Ya, kalau kita sebutkan, ya, bisa disebutkan satu persatu. Contoh, ada orang yang berfoto dengan jumlah bilangan ganjil. Apa keyakinannya? Mati satu, yang mana mati? Kemungkinan besar yang di tengah. Iya atau tidak? Ada keyakinan ini? Ya, kalau berfoto bilangan ganjil maka kesialannya adalah salah satu dari 3 tersebut akan segera meninggal. Ya, kemungkinan besar yang bagian di tengahnya. Ya. Nah, ini keyakinan. Apalagi yang lain? Bagi wanita hamil, ini banyak sekali sebenarnya. Ya. Anggapan-anggapan sial bagi wanita hamil. Ya, contohnya wanita hamil suaminya tidak boleh ke kamar mandi menggunakan handuk yang diletakkan di lehernya. Kenapa? Karena itu bisa menyebabkan apa? Nanti janinnya, anaknya nanti lahir dalam keadaan, ya, kelilit pusar, ya, kelilit pusar. Apa hubungannya antara suaminya memakai handuk, ya, yang meletakkan handuk di lehernya, dan anak yang sedang dikandung oleh istrinya? Ada nyambung enggak? Tidak nyambung. Tapi itu diyakini atau tidak? Di sebagian masyarakat itu meyakini. Ada keyakinan kalau menduduki bantal, apa kesialannya? Misul. Ya. Apalagi duduk di depan pintu, apa kesialannya? Susah dapat istri. Ya. Ini keras ya suaranya nih. Ya. Yang jomblo keras suaranya. Ya. Atau duduk di pintu, kenapa? Tidak boleh. Nah, kalau keseringan duduk di depan pintu nanti kena sapa jin. Ya. Ya. Karena jin biasanya lalu lalang ya di pintu, nanti kena gangguan jin atau kesurupan. Apalagi sapu, tidak boleh menyapu di malam hari. Kenapa? Mengusir rezeki dari rumah. Lama-lama di kamar mandi, apa kesialannya? Nanti wajahnya nampak lebih tua. Ya, ini sebagian orang meyakininya seperti begitu. Ya. Apalagi Pak, silakan sebut. Macam-macamnya. Subhanallah. Anak kecil tidak boleh makan jantung pisang. Ya. Nanti jadi bodoh atau nakal. Payung tidak boleh dibuka di rumah. Nanti akan mengundang apa? Mengundang kesialan. Anak-anak tidak boleh makan ceker. Apa ceker? Kaki ayam. Apa kesialannya? Nanti tulisannya cakar ayam. Ya. Apa hubungannya?
Apa hubungannya ceker ayam dengan tulisan anak yang ceker ayam gitu? Terbukti atau tidak, Pak? Banyak anak yang suka ceker ayam ya? Banyak, tapi tulisannya bagus. Ya, apa tulisannya bagus kan? Biasa makan ceker ayam ya? Enggak ada pengaruhnya ya? Anda ada kesialannya. Insyaallah, banyak sekali. Taib. Ya, banyak sekali ya di masyarakat kita terkait dengan tiarah. Itu semuanya yang kita sebutkan tadi adalah tiarah, merasa sial, ya. Hujan di terik matahari panas. Apa anggapan orang? Jin melahirkan. Ya, jin melahirkan. Tapi ada juga yang meyakini bahwa ketika hujan di terik panas itu adalah ada pertanda kematian. Banyak sekali ya. Banyak sekali tiarah yang berada di masyarakat kita. Ya. Apa hukumnya tiarah? Syirik ya. Ya, termasuk juga mencium tangan anak kecil. Ada juga yang meyakini itu adalah kesialan. Kenapa? Anaknya akan jadi suka meminta-minta, mengemis. Ya. Jadi kalau mencium anak jangan di tangannya. Ya. Cium bagian yang lainnya, tidak boleh cium tangannya. Subhanallah. Ya, banyak sekali. Ya. Ya, ada orang yang meninggal di hari Sabtu, maka itu akan apa? Kemungkinan juga nanti ada keluarganya juga yang meninggal. Ya, hati-hati Pak. Kalau ada yang meninggal di hari Sabtu, ya waspada Pak ya. Itu namanya tiarah. Ya, ada yang meyakini itu adalah syirik. Ya. Ada yang meyakini kelahiran anaknya dan orang tuanya sama, ini akan mendatangkan kesialan. Tanggal lahir anak dan orang tua sama, ya itu terjadi ya di negeri kita. Untuk menghilangkan kesialannya tadi, untuk menolak balanya tadi, anak tadi ditaruh di luar. Nanti ada yang memungut, kemudian nanti ada setelah itu orang tuanya membeli. Kan lucu, aneh ya. Tapi tidak cukup sampai di situ, nanti masih ada ritual-ritual yang lainnya. Yang lainnya. Anak yang lahir di waktu maghrib, itu ada ritualnya supaya tidak terkena sialan. Apa sialnya? Nanti dimakan singa. Ya. Masih ada yang meyakini? Ya, banyak ya. Ya, banyak sekali. Tapi itu semuanya adalah tiarah, ya, syirik. Ya. Kalau kita sebut pasti akan masih banyak sekali, ya, tiarah, ya. Ya, pesimis, merasa ditimpa kesialan, ya, musibah, ya, banyak berada di masyarakat kita. Nah, kembali bahwa apa itu tiarah tadi atau tatayur? Menganggap sial atau meramal kesialan dengan sesuatu yang dilihat, yang didengar, atau yang diketahuinya. 6. Syirik yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu syirik apa? Syirik akbar ataukah syirik asgar? Yang dimaksud Rasulullah SAW ini adalah syirik asgar, syirik asgar, syirik kecil. Walaupun dia syirik kecil, tapi dia adalah dosa besar. Ya, syirik kecil, tapi dia adalah dosa besar. Kenapa dikatakan sebagai syirik asgar? Pertama, karena dia meyakini sesuatu sebagai sebab yang itu bukan sebab secara logika maupun kenyataan. Ya tadi kan kita sebutkan tadi ya, contoh-contohnya tadi kan tidak logis ya, tidak masuk akal, tapi diyakini. Dan kenyataannya terjadi atau tidak? Semuanya terjadi. Kalaupun terjadi, kesialan itu terjadi, ya, musibah itu terjadi, itu bukan sebab yang telah kita sebutkan tadi, tapi itu adalah merupakan takdir dari Allah SWT. Itu adalah izin, ketentuan dari Allah SWT. Allah yang menyebabkan musibah itu terjadi, bukan karena sebab-sebab yang telah disebutkan yang dianggap sebagai pembawa
kesialan. Tapi akhwati billah rahimakumullah, dan masyarakat kita, ya, masyarakat kita kebanyakannya mereka meyakini semua tadi itu adalah sebab saja. Sebab, bukan sesuatu yang bisa memberikan pengaruh. Mereka masih meyakini bahwa musibah itu datangnya dari Allah, ya. Musibah tersebut datangnya dari Allah. Tapi kalau ada yang meyakini sebab-sebab tersebut bisa memberikan pengaruh sendiri, itu bukan syirik asgar lagi, tapi syirik akbar. Kenapa? Hanya Allah lah yang bisa mendatangkan mudarat ataupun memberi manfaat. Bisa dipahami? 6. Kemudian ikhwati billah rahimakumullah, jadi poinnya, tatayyur itu adalah syirik disebabkan karena meyakini sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab. Dan yang kedua adalah karena menafikan tawakal kepada Allah. Menafikan tawakal kepada Allah. Dia bertawakal kepada selain Allah. Bergantung kepada selain Allah. Sama seperti halnya dengan jimat, ya. Sama seperti halnya dengan jimat. Orang memakai jimat itu syirik apa? Syirik asgar kalau dia meyakini jimat itu adalah hanya sebab. Bukan jimat itu yang bisa menolak bahaya atau mendatangkan manfaat. Tapi hanyalah sebab supaya Allah melindunginya. Jadi dia gunakan jimat tersebut untuk dilindungi oleh Allah. Dari mana dia tahu bahwa jimat tersebut disyariatkan oleh Allah? Berarti dia menjadikan sesuatu sebagai sebab yang tidak dijadikan oleh Allah sebagai sebab perlindungan, sebab penolak bala, sebagai sebab mendatangkan manfaat. Jelas? Kalau masih sebatas menjadikan itu sebab, dia meyakini segala sesuatunya datang dari Allah, terjadi itu karena Allah, berarti syirik asgar. Tetapi kalau dia meyakini bahwa jimat tersebutlah yang melindunginya, ya, di dalam jimat tersebut ada jin pelindungnya, ya, yang bisa melindunginya, yang bisa memberikannya manfaat, berarti dia berlindung dengan selain Allah. Dia minta tolong kepada selain Allah. Artinya dia meyakini bahwa jin tersebutlah atau jimat tersebutlah yang melindunginya. Ini berubah menjadi syirik akbar. Demikian juga dengan tatayyur. Asalnya adalah syirik kecil, tapi bisa merubah menjadi syirik besar kalau meyakini sesuatu yang dianggap sial itu bisa memberi pengaruh. Karena yang bisa memberi pengaruh itu siapa? Hanya Allah. Tetapi kalau sesuatu yang dianggap sial itu, dia melihat burung, ya, burung gagak atau burung yang lainnya, dia menganggap ini burung ini yang menyebabkan kesialan pada dirinya, itulah syirik akbar. Saya katakan burung itulah yang punya kuasa untuk mendatangkan apa? Mudarat. Ini berubah menjadi syirik akbar. Baik, kita masuk pada matan, bisa dilihat pada kitab. Allah SWT berfirman, dalil yang pertama, ala innama ta'iruhum indallahi walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Ala, ketahuilah, innama, sesungguhnya, ta'iruhum, kesialan mereka, indallah, adalah ketetapan dari Allah. Walakinna, akan tetapi, aktsaruhum, kebanyakan mereka, la ya'lamun, tidak mengetahui. Surat apa? Al-A'raf ayat 131. Dalil yang kedua, Allah SWT berfirman, qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Ya, kalau di dalam kitab hanya sampai pada qalu ta'irukum ma'akum. Ya, utusan-utusan itu berkata,
ta'irukum ma'akum. Ya, kesialan kamu adalah karena kamu sendiri. Coba perhatikan ayat yang pertama, ta'iruhum indallah. Kesialan mereka adalah ketetapan dari Allah. Yang kedua, ya utusan-utusan, ya mereka mengatakan kepada orang-orang kafir, ta'irukum ma'akum. Kesialanmu adalah karena ulah kamu sendiri. Nah, coba diperhatikan baik-baik dengan ini. Penjelasannya adalah di dalam bab ini, bab tatayur ini, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala mendatangkan dalil-dalil tentang keharaman tatayur. Supaya lebih jelas, kita baca ayatnya secara lengkap. Fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi. Fa idza, maka kemudian apabila ja'atuhum, datang kepada mereka al hasanah, kebaikan, ini kemakmuran, qalu lana hadhihi. Mereka berkata, yakni kaum Fir'aun mereka mengatakan, lana hadhihi. Ini adalah karena usaha kami. Kalau mereka mendapatkan apa? Kenikmatan, kemakmuran, mereka mengatakan ini adalah usaha kami. Wa in tusibhum sayyi'atu yatatayyaru bi Musa wa man ma'ahu. Akan tetapi jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan pengikutnya. Berarti mereka bertatayur kepada Musa dan pengikutnya. Kemudian Allah bantah, ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka itu di tangan Allah, ya. Kesialan mereka itu adalah ketetapan Allah. Namun kebanyakan mereka tidak mengetahui. Tidak mengetahui apa maksudnya? Tidak mengetahui bahwa ada Rabb yang menetapkan kesialan, bukan Musa alaihissalam dan pengikutnya. Mereka menganggap Nabi Musa dan pengikutnya adalah pembawa sial. Apa yang dimaksud dengan sayyah pada ayat ini? Kalau mereka ditimpa sesuatu yang buruk karena mereka mengalami paceklik, musim kemarau yang panjang. Sebelumnya mereka menikmati kesuburan, ya, panen raya. Ya, mereka mengatakan ini adalah usaha kami. Namun ketika terjadi paceklik, musim kemarau yang panjang, mereka timpakan kesialan ini gara-gara siapa? Gara-gara Nabi Musa dan pengikutnya. Allah bantah langsung dengan mengatakan bahwa kesialan, ya, musibah itu adalah merupakan takdir Allah, ketetapan Allah, tidak akan terjadi melainkan hanya dengan izin Allah, bukan disebabkan oleh Musa dan pengikutnya. Ini harus kita pahami pertama kali, bahwa segala musibah ataukah kesialan itu terjadi, ya, hanya dengan izin Allah, dengan takdirnya, bukan disebabkan karena makhluknya. Ya, artinya tidak terjadi dengan sendirinya. Jadi bukan makhluknya yang menciptakan kesialan itu. Ya. Taib. Artinya di sini bahwa Allah bantah justru Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya, mereka adalah sebab datangnya kebaikan dan keberkahan. Sebab datangnya kebaikan dan keberkahan. Mengajak mereka untuk bertauhid. Ini sebab, ya, sebab mereka beriman, ya, mentauhidkan Allah SWT, bukan sebab kesialan. Kemudian di ayat yang berikutnya, dalil yang kedua, surat Yasin ayat 19 tadi, qalu ta'irukum ma'akum. Ya. Utusan-utusan para pengikut Rasul, ya, berkata kepada orang-orang kafir, ta'irukum, ya,
kemalangan, kesialan kalian ma'akum, karena kamu sendiri. Ya, kemalangan, kesialan, musibah yang menimpa kalian ma'akum, disebabkan karena kalian sendiri. Ya. Maka di dalam Islam tidak ada tiarah, dan Rasulullah SAW menafikan tiarah. Kesialan itu disebabkan karena satu hal. Apa itu? Dosa. Musibah, kemalangan, kesialan hanya satu sebabnya. Apa itu? Maksiat, dosa. Karena Allah yang mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Apa saja yang musibah yang menimpa kalian itu disebabkan karena ulah tangan kalian. Jadi musibah, bencana, kemalangan yang menimpa kalian itu disebabkan karena diri kalian sendiri yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang bermaksiat pasti dia akan mengalami kesialan. Siapa yang bermaksiat kepada Allah pasti akan mengalami musibah, kesulitan. Dari dalil yang pertama dan dalil yang kedua, apakah ada pertentangan? Yang pertama menyatakan bahwa kesialan itu adalah ketetapan dari Allah. Yang kedua, dalil yang kedua, surat Yasin ayat 19 menyebutkan bahwasanya kesialan itu disebabkan karena diri kalian. Apakah dua ayat ini bertentangan? Jawabannya tentu tidak. Karena dalil yang pertama menunjukkan bahwa kesialan musibah itu adalah merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalil bahwa yang memberikan pengaruh, ya, yang mendatangkan, menciptakan kesialan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil yang kedua menjelaskan bahwa sebabnya adalah dari mereka sendiri, karena mereka tidak beriman, karena mereka bermaksiat kepada Allah. Nah, kemudian kalau kita membaca kelanjutan dari surat Yasin tadi, ya, ada kelanjutannya, a'in dzukirtum bal antum qaumum musrifun. Apakah jika kalian diingatkan tentang Allah, diingatkan tentang iman, nah di situ tidak ada kelanjutannya. Ya, di dalam ayat itu tidak ada kelanjutannya. Tapi sebenarnya maknanya adalah a'in dzukirtum tatayyartum. Apakah kalian diingatkan, kalian akan bertatayyur dengan orang yang mengingatkan kalian? Apakah jika ada orang yang berdakwah, kemudian kalian menganggap bahwa pendakwah tersebut membawa kesialan bagi kalian? Jadi di dalam ayat tersebut, ya, tidak disebutkan tatayyurtum, tapi maknanya adalah, kalau kita membaca terjemahannya akan di situ dikasih tanda kurung. Kalian bertatayyur, menganggap sial. Apakah kalian jika diingatkan, kalian menganggap orang yang mengingatkan itu pembawa kesialan? Bal antum qaumun musrifun. Akan tetapi kalianlah justru yang melampaui batas. Baik, dalil yang ketiga, apa dalil yang ketiga? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la adwa, wala tiyarah, wala hamah, wala safar. Tidak ada adwa, tidak ada tiarah, tidak ada hamah, dan tidak ada safar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat Muslim ditambahkan, wala nau'a, wala ghul. Tidak ada nau' dan ghul. Silakan lihat di kitab Tauhid. Kami cukupkan dengan apa yang tercatat, apa yang ada di dalam kitab, di catatan kaki itu sudah cukup jelas, ya, untuk menjelaskan tentang
6 perkara tersebut. Ya. Yang dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah tidak adanya adwa. Apa itu adwa? Penyakit menular. Ya. Silakan dilihat catatan kaki. Apakah di bukunya ada catatan kaki? Adwa, penjangkitan atau penularan penyakit. Maksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah untuk menolak anggapan mereka ketika masih hidup di zaman jahiliyah bahwa penyakit berjangkit atau menular dengan sendirinya. Jadi yang dinafikan oleh Rasulullah SAW anggapan bahwa penyakit berjangkit atau menular dengan sendirinya tanpa kehendak dan takdir Allah. Anggapan inilah yang ditolak oleh Rasulullah, bukan keberadaan penjangkitan atau penularannya. Ya, sebab dalam riwayat lain setelah hadis ini disebutkan wa firra minal majdzum kama tafirru minal asad. Dan menjauhilah dari orang yang terkena penyakit kusta atau lepra sebagaimana kamu menjauh dari singa. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini menunjukkan bahwa penjangkitan atau penularan penyakit dengan sendirinya tidak ada. Tetapi semuanya atas kehendak dan takdir ilahi. Namun sebagai insan muslim, di samping iman kepada takdir tersebut, haruslah berusaha melakukan tindakan preventif, ya, atau pencegahan sebelum terjadi penularan sebagaimana usahanya menjauh dari terkaman singa. Inilah hakikat iman kepada takdir ilahi. Jelas Bapak Ibu? Apa yang dinafikan oleh Rasulullah SAW terkait dengan adwa, penyakit menular? Apakah tidak ada penyakit menular? Apakah tidak ada penyakit menular? Ada penyakit menular. Tapi yang dinafikan oleh Rasulullah SAW apa? Tidak menular dengan sendirinya. Penyakit tersebut tidak memiliki kemampuan sendirinya untuk menular kepada yang lainnya. Tapi itu terjadi dengan sebab Allah. Prosesnya adalah dengan penularan. Ya, prosesnya adalah dengan penularan. Dan itu terjadi bukan dengan sendirinya, tapi dengan apa? Dengan sebab Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena betapa banyak orang yang apa contohnya tadi disebutkan di sini, Fir'aun bin Mazum, orang terkena penyakit kusta atau lepra, tapi kenyataannya orang yang berada di sekitar orang penyakit kusta atau lepra tidak terjangkiti oleh penyakit kusta. Ada yang terjangkiti, ada yang tidak. Berarti tidak dengan sendirinya. Ya, kusta itu bisa menjangkiti orang lain. Tapi itu karena Allah lah yang menentukan siapa yang terjangkiti kusta dan siapa yang tidak. Jadi yang dinafikan oleh Rasulullah SAW, la adwa, tidak ada penyakit menular, itu maksudnya adalah penyakit itu tidak pindah menjangkiti yang lainnya dengan sendirinya. Tapi itu terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhwatillah rahimakumullah, disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ada seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa ada untanya yang kena penyakit kulit. Seakan-akan dia mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwa unta inilah yang menjadi penyebab sehingga unta-unta yang lainnya terjangkiti penyakit kulit yang sama. Kemudian Rasulullah SAW katakan, "Faman a'dal awal?" Lalu siapakah yang menularkan penyakitnya kepada unta yang pertama? Apa jawabannya? Ada orang Arab Badui yang mengatakan bahwa atau meyakini, seakan-akan dia meyakini bahwa unta yang pertama tersebutlah yang menjangkiti gara-gara unta tersebut, kemudian unta-unta yang lain terjangkiti penyakit. Ya.
Seakan-akan ini adalah sebab dari onta itu. Onta itu bisa menularkan penyakit kepada yang lainnya. Maka Rasulullah katakan, "Faman a'dal awal?" Lalu siapa yang menularkan penyakit kepada onta yang pertama? Tentu jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu Allah lah yang menjadikan onta pertama tersebut sakit, maka menularnya penyakit kepada onta yang lain itu hanya sebab. Tapi hakikatnya adalah Allah lah yang menjadikan onta-onta yang lain itu terjangkiti penyakit yang sama. Nah, inilah yang dimaksud dengan la adwa. Tidak ada penyakit menular dengan sendirinya, tapi semuanya terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya apa? Tiarah, la tiarah. Merasa bernasib sial atau merasa nasib buruk karena melihat burung, binatang lainnya atau apa saja. Berikutnya lahamah. Ya, lahamah artinya hamah burung hantu. Ya, orang-orang jahiliyah merasa bernasib sial dengan melihat burung hantu. Ya, apabila ada burung hantu hinggap di atas rumah salah seorang di antara mereka, dia merasa bahwa burung ini membawa berita kematian tentang dirinya sendiri atau kematian salah satu anggota keluarganya. Dan maksud sabda beliau sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menolak anggapan yang tidak benar ini. Bagi seorang muslim, anggapan seperti ini harus tidak ada. Semua adalah dari Allah dan sudah ditentukan olehnya. Jelas ya, hamah, burung hantu. Kalau yang lainnya apa? Burung gagak. Ya. Safar. Apa yang dimaksud dengan safar? Safar bulan kedua dalam tahun Hijriah, yaitu bulan sesudah Muharram. Orang-orang jahiliyah beranggapan bahwa bulan ini membawa nasib sial atau tidak menguntungkan. Yang demikian dinyatakan tidak ada oleh Rasulullah SAW. Dan termasuk dalam anggapan seperti ini, merasa bahwa hari Rabu mendatangkan sial dan lain-lain. Hal ini termasuk jenis tiarah, dilarang dalam Islam. Dan di negeri kita juga ada orang yang sholat orang Jawa, Rabu Wekasan. Iya. Itu sholat di hari Rabu terakhir di bulan Safar. Dalam rangka apa? Menolak kesialan di bulan Safar. Justru inilah yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Wala Safar. Tidak ada kesialan di bulan Safar. Tapi di antara masyarakat justru melakukannya. Ya, bisa jadi karena ketidaktahuannya, bisa jadi karena ikut-ikutannya. Nah, ini tugas kita untuk berdakwah, menyampaikan hal ini. Bisa jadi dalil belum sampai kepada mereka. Ini seakan-akan menantang Rasulullah SAW mengatakan wala safar, tidak ada kesialan di bulan Safar. Ya. Kemudian nau, apa itu nau? Bintang. Ya. Arti asalnya adalah tenggelam atau terbitnya satu bintang. Orang-orang jahiliyah menisbatkan turunnya hujan kepada bintang ini atau bintang itu. Maka Islam datang mengikis anggapan seperti ini bahwa tidak ada hujan turun karena suatu bintang tertentu, tetapi semua adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ghul. Apa itu ghul? Hantu. Ya. Salah satu makhluk jenis jin, ya, mereka beranggapan bahwa hantu ini dengan perubahan bentuk maupun warnanya dapat menyesatkan seseorang, ya, dan mencelakakannya. Sedangkan maksud sabda Nabi SAW di sini, la ghul, bukanlah tidak mengakui keberadaan makhluk seperti ini, tetapi menolak anggapan mereka yang tidak baik tersebut, ya, yang akhirnya takut kepada selain Allah serta tidak bertawakal kepadanya. Inilah yang ditolak oleh beliau. Untuk itu dalam hadis lain beliau bersabda, apabila hantu, ya, mereka beraksi menakuti-nakutimu, maka serukanlah adzan. Artinya tolaklah kejahatan itu dengan berzikir dan menyebut. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Al-Musnad. Jelas ya pembahasan tentang ini?
Nah, kita masuk ke dalil yang berikutnya. Dalil yang keberapa? Sekarang dalil yang keempat. Ya, dalil yang keempat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La adwa wa la tiyarah, wa yu'jibuni al-fa'lu." Qalu wa mal fa'l? Qal al-kalimatu thayyibah. Tidak ada adwa dan tiarah. Ini sudah dijelaskan tadi. Tetapi al-fa'lu. Tetapi al-fa'lu yu'jibuni, menyenangkan diriku. Para sahabat bertanya, wa mal fa'l? Apakah al-fa'lu itu? Rasulullah menjawab, al-kalimatut thayyibah. Kalimat thayyibah, kata-kata yang baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dalil yang kelima dari Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Uqbah bin Amr. Dia berkata, "Dzukiratut tiyarah inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal ahsanuhal fa'lu wa la taruddu musliman. Fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu falyaqul Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bik." Apa artinya? Ketika tiarah disebut di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, disebut tentang tiarah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang terbaik adalah al-fa'lu. Dan tiarah la taruddu musliman. Nah, ini digarisbawahi terkait dengan larangan tiarah. La taruddu musliman, tidak boleh menahan kehendak seorang muslim. Ya, tidak boleh menggagalkan seorang muslim dari niatnya. Itu tiarah. Ya, tidak boleh menggagalkan seorang muslim dari niatnya. Maka apabila salah seorang di antara kalian melihat apa yang tidak dia sukai, maka hendaklah dia mengucapkan. Ketika ada sesuatu yang menjadikan kita merasa pesimis, apa yang kita baca? Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Ya Allah, tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Wa la yadfa'u sayyiati illa anta. Dan tidak ada yang dapat menolak keburukan kecuali Engkau. Wala haula wala quwwata illa bik. Tidak ada daya dan upaya kecuali karenamu. Hadis riwayat Abu Dawud. Apa itu al-fa'lu? Al-fa'lu itu adalah optimisme. Ya. Sikap optimis, merasa yakin, ya. Al-fa'lu itu adalah berhusnuzon kepada Allah. Berhusnuzon kepada Allah. Optimis bahwa Allah akan memberikan kepadanya kebaikan. Lawan dari tatayur. Kalau tatayur berarti apa? Pesimis. Berarti lawan dari husnuzon adalah su'uzon. Berprasangka buruk kepada Allah bahwa Allah akan menimpakan keburukan kepada dirinya. Tapi kalau al-fa'lu itu husnuzon, pesimis bahwa Allah akan memberikan kebaikan kepadanya. Itu al-fa'lu. Lawan dari apa? Tatayur. Apa bedanya? Apa beda antara al-fa'lu dengan at-tatayur? Kalau al-fa'lu itu adalah optimis, tatayur pesimis. Al-fa'lu husnuzon kepada Allah, tatayur su'uzon kepada Allah. Kalau husnuzon tadi meyakini Allah akan mendatangkan kepadanya kebaikan. Kalau su'uzon dia meyakini bahwa Allah akan mendatangkan keburukan kepada dirinya. Apa hukumnya al-fa'lu? Hukumnya adalah mubah. Dianjurkan. Hukumnya adalah dianjurkan. Al-fa'lu, ya, mustahab, ya, dianjurkan. Adapun tatayur hukumnya adalah haram, syirik. Ya, bisa dibedakan? Nah.
Dan ada contoh-contoh ya. Contoh-contoh bagaimana Rasulullah SAW ya penjelasan terkait dengan al-fa'lu ini optimis ya. Rasulullah SAW ketika datang seorang utusan ya, seorang utusan terkait dengan perjanjian Hudaybiyah, terkait dengan perjanjian Hudaybiyah, namanya adalah Suhail bin Amr. Namanya Suhail bin Amr. Apa artinya Suhail? Sahal, Suhail itu artinya mudah. Ya. Ya. Seseorang yang diutus untuk perjanjian Hudaybiyah. Apa kata Rasulullah SAW? Sahula lakum min amrikum. Semoga Allah memudahkan urusan kalian. Semoga Allah memudahkan urusan kalian. Rasulullah SAW bertafaul dengan nama utusan tersebut. Karena namanya adalah Suhail. Ya. Semoga Allah mudahkan urusannya. Sebagaimana namanya apa? Suhail, mudah. Semoga urusannya juga mudah. Ini boleh atau tidak? Boleh atau tidak, Pak? Bertafaul dengan apa namanya? Optimis. Boleh. Nah, contohnya lagi ini. Ada orang yang keluar dari rumah, dia ingin safar. Ya, dikatakan kepadanya fi amanillah. Nah, dia senang. Optimis bahwa insyaallah Allah akan melindunginya. Kenapa? Karena dia didoakan dengan fi amanillah. Dia merasa bahagia. Ya, husnuzon dia kepada Allah, Allah akan melindunginya. Kenapa? Dia didoakan dengan kebaikan. Ini namanya apa? Ini namanya al-fa'al. Ini namanya adalah al-fa'al. Nah. Apa contohnya lain? Ada orang yang ingin melakukan suatu usaha, seorang anak ingin melakukan suatu usaha, kemudian didoakan oleh orang tuanya. Dia senang, bahagia, dia yakin bahwa Allah akan memberikan kesuksesan, keberhasilan untuk dirinya. Ini juga adalah namanya bertafaul dengan apa? Doa orang tua. Boleh itu tidak? Dia merasa yakin bahwa Allah akan memberikan kebaikan, optimis dia, berhusnuzon kepada Allah. Bisa dipahami atau tidak? Nah, ini contoh dari tafaul. Nah. Tapi kalau ada orang yang mau nikah, orang mau nikah, kemudian ditanya siapa calon pengantinnya, perempuannya, ya, dia istilahnya baru nggak pernah pacaran gitu kan, ya dijodohkan. Ya. Nama perempuannya adalah Sakinah. Nah, karena namanya Sakinah, dia lanjutkan pernikahannya karena namanya Sakinah. Tapi karena nama perempuannya adalah Sakhra. Apa Sakhra? Sakhra itu batu. Sakhra itu batu. Nama perempuannya, calon istrinya namanya Sakhra, batu. Batu. Tidak jadi dia nikah. Ya. Membatalkan pernikahan. Dia mengurungkan niatnya, nggak mau nikah dengan perempuan tersebut karena namanya apa? Sakhra. Ini namanya apa? Ini namanya tatayyur. Jadi nikahnya karena namanya Sakinah. Tapi kalau namanya dia merasa sial dengan nama perempuannya seperti Sakhra gitu kan? Oh, keras. Jangan-jangan nanti istrinya otaknya keras. Tidak jadi. Beranggapan sial. Ini namanya apa? Tatayyur. Nah, sekarang bedakan. Ada orang yang dia pengen nikah. Dia pengen nikah. Kemudian dia betul sudah pengen nikah ini dengan wanita tersebut. Ya. Dikabarkan bahwa tadi kan sudah dijelaskan ya, perempuannya begini. Ya, tertarik dia mau nikah dengan perempuan tersebut. Siapa namanya? Namanya Sa'idah. Apa Sa'idah? Sa'idah yang berbahagia. Sa'idah berbahagia. Senang istrinya namanya bahagia. Tambah senang dia. Tapi nama istrinya tersebut ini sebenarnya tidak memberi pengaruh. Tidak memberi pengaruh apakah dia akan melanjutkan pernikahan atau akan membatalkan pernikahan. Tapi dia bahagia ternyata namanya ini memberikan kebahagiaan tersendiri. Tidak ada kaitannya apakah dia akan melanjutkan pernikahan ataukah dia membatalkan pernikahan. Tidak menjadikan nama sebagai tanda kesialan ataukah kebahagiaan.
Dia melanjutkan ataukah dia mengurungkan niatnya? Bisa dipahami? Bisa dibedakan nggak? Antara yang pertama tadi, orang yang membatalkan atau melanjutkan pernikahan dikarenakan nama, dengan orang yang kedua tadi, dia memang sudah ingin nikah kita. Tahu namanya Saidah, ya dia senang, bahagia. Pas namanya juga Saidah. Walaupun namanya bukan Saidah, tetap nikah atau tidak? Tetap dia akan nikah. Berarti namanya apa? Tafaul, dengan optimis, dengan merasa bahagia, ya, yakin dia, menambah keyakinannya tadi, kebahagiaannya dengan nama. Nah, kalau yang kedua tadi boleh. Dalil yang ke berapa? Dalil yang kelima, ya, kelima ya. Oh iya, ada juga orang yang bertatayur dengan mushaf. Seperti apa? Dia kalau membuka Al-Quran, apa yang pertama kali dia dapati? Ayat yang berbicara tentang azab ataukah berbicara tentang nikmat? Apakah tentang surga ataukah tentang neraka? Kalau yang dia baca pertama kali adalah yang ketika dia membuka mushaf, ya, dan dia baca, dan dia lihat bahwa dia dapati bahwa pertama kali adalah tentang nikmat, tentang penduduk surga, tentang surga. Ini pertanda bahwa ya urusan yang akan dilakukan ini baik. Dilanjutkan. Kalau dulu waktu kecil mungkin ya pakai kancing gitu kan. Lanjut tidak. Kan gitu ya. Tapi kan main-main ya. Kan main-main. Apa ada juga ada orang yang seperti itu sekarang? Oh, ujian itu ya. A, B, C, D gitu. Ada juga orang yang bertatayur dengan bunga. Bunga kan? Dipetik bunga. Nikah nggak ya? Gimana ya? Ini dengan wanita ini gimana? Baik tidak ya? Ambil petiknya bunga. Ada berapa? Apa namanya? Kelopaknya ya? Ya, petik. Jadi tidak. Jadi tidak. Jadi. Ini apa namanya? Ini juga namanya tatayur. Banyak sekali. Peranggapan sial. Tapi kita lanjut dalil yang kelima. Dalil diriwayatkan secara marfu' dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, "At-tiyaratu syirkun salasan." Tiarah adalah syirik 3 kali. Kemudian, "Wa ma minna illa walakinnallaha yudhibuhu bitawakkul." Ibnu Mas'ud berkata, tidaklah di antara kita kecuali pernah beranggapan seperti itu, yakni bertatayur. Akan tetapi Allah menghilangkannya dengan tawakal. Kalau yang bagian pertama tadi itu adalah sabda Rasulullah SAW. Tiara syirkun itu adalah sabda Rasulullah SAW. Kemudian Ibnu Mas'ud menambahkan, "Wa ma minna," tidaklah di antara kita kecuali pernah beranggapan seperti itu, yakni bertatayur, merasa sial. Sekarang kita bertanya kepada diri kita masing-masing, pernah nggak Pak merasa sial? Pernah nggak merasa sial? Artinya pingin sesuatu, kemudian tidak jadi, karena dikaitkan dengan sesuatu. Pernah nggak mengalami seperti itu? Kata Ibnu Mas'ud, ya, tidaklah di antara kita kecuali pernah beranggapan seperti itu, ya, mengalaminya, ya, ini bertatayur. Akan tetapi Allah menghilangkannya dengan tawakal. Berarti tatayur itu dihilangkan dengan apa? Bertawakal kepada Allah. Ketika muncul rasa pesimis tadi, kita bertawakal kepada Allah. Itulah cara untuk menghilangkan tatayur. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan dinyatakan sahih, dan kalimat terakhir dijadikan sebagai ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi ada tambahan ucapan dari Ibnu Mas'ud bahwa tidak ada di antara kita yang tidak mengalaminya, akan tetapi Allah menghilangkan tatayur tadi dari diri kita dengan bertawakal. Kemudian dalil yang ketujuh diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda,
Man radathu tiarah min hajatin faqad asyrak. Barang siapa mengurungkan hajatnya karena tiarah, beranggapan sial karena melihat burung atau yang lainnya, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma kafaratu dzalik?" Apakah yang dapat menghapuskannya wahai Rasulullah? Maka Rasulullah kemudian mengatakan, ayyakula ahaduhum, yakni dengan mengatakan, Allahumma la khaira illa khairuka, wa la tayra illa tayruka, wa la ilaha ghairuk. Jadi kafarah dari tiarah tadi, beranggapan sial tadi, dengan membaca apa? Allahumma la khaira illa khairuka, wa la tayra illa tayruka, wa la ilaha illa ghairuk. Hafal Pak? Coba sama-sama. Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha ghairuka. Allahumma la khaira illa khairuka, ya Allah tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang datang darimu. Wa la tayra illa tayruka, dan tidak ada nasib nasib sial ya kecuali itu memang datang darimu. Itu adalah merupakan ketetapan darimu. Wala ilaha ghairuk, dan tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan hanya dirimu. Taib, dan Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis dari Al-Fadl bin Al-Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Innama tiarah ma amdaka raddak." Sesungguhnya tatayur itu atau tiarah adalah sesuatu yang akan membuatmu terus maju atau yang membuatmu membatalkannya. Itu namanya tiarah. Sesuatu yang menjadikan kita melanjutkan ataukah membatalkannya, itu namanya tiarah. Tapi ikhwati billah rahimakumullah, ada pembagian manusia terhadap tiarah. Ada 3 pembagiannya. Yang pertama, ketika seseorang muncul di hatinya tiarah, dia punya hajat, muncul tiarah, maka tiarah ini tidak menghentikan hajatnya. Dia tetap melanjutkan apa yang menjadi keinginannya, dan dia bertawakal kepada Allah. Ketika muncul tiarah, dia tetap melanjutkan hajatnya dan dia bertawakal kepada Allah. Nah, ini adalah kondisinya orang-orang yang bertauhid, dan seperti inilah seharusnya seorang muslim. Inilah kondisi seorang muslim. Ketika tiarah muncul, abaikan tiarah tersebut, lanjutkan dan bertawakal kepada Allah. Yang kedua, muncul tiarah, dia menahan dirinya, dia menerima tiarah, akhirnya dia tidak jadi menunaikan hajatnya. Dia membenarkan tiarah tadi, meyakini adanya tiarah, sehingga dia membatalkan hajatnya. Maka ini ada 2 kondisi, bisa menjadi syirik kecil atau syirik besar. Tadi sudah dijelaskan, syirik kecil kalau dia meyakini itu sebagai sebab. Tapi kalau syirik besar, kalau dia berkeyakinan berpengaruh dengan sendirinya. Jelas? Kondisi yang ketiga, dia terus maju untuk memenuhi hajatnya. Tapi bedanya dengan yang pertama tadi, dia maju tapi masih ada rasa takutnya. Ada kegelisahan, ada kekhawatiran, ada ketakutan terhadap pengaruh tiarah tadi. Apa hukumnya? Muncul tiarah, tapi dia lanjutkan hajatnya tadi. Tapi di dalam hatinya masih ada kekhawatiran, ada ketakutan dampak dari tiarah. Ya, masih ada was-was. Nanti terjadi enggak ya? Terjadi enggak? Ada ketakutan tadi. Tapi dia lanjutkan hajatnya tadi. Apa hukumnya? Apa hukumnya?
syirik kecil, berdosa. Ahsan, barakallahu fiik. Kenapa? Karena dia masih meyakini adanya pengaruh dari tiarah. Sekalipun dia tetap melanjutkan hajatnya, apa yang menjadi keinginannya. Tapi dia berdosa. Dia tidak bertawakal kepada Allah. Ada 3 kondisi. Kondisi yang pertama adalah jika muncul tiarah, abaikan, bertawakal kepada Allah. Ini kondisi orang yang bertauhid. Yang kedua, mempercayai adanya tiarah, mengurungkan niat baiknya tadi, menggagalkan hajatnya. Maka ini kondisinya ada 2. Bisa jadi yang pertama adalah syirik kecil atau syirik besar. Yang ketiga, dia tetap melanjutkan hajatnya tapi disertai dengan kekhawatiran, ketakutan terhadap adanya pengaruh dari tiarah tersebut. Hukumnya adalah dia berdosa. Nah, ini hati-hati jangan sampai ya, nggak percaya tapi ya, nggak percaya tapi masih ada was-was, ada ketakutan. Yang mana yang pernah dialami, Pak, atau yang masih dialami sampai sekarang? Nah, terakhir pembahasannya adalah bagaimana atau apa obat dari tatayur atau tiarah? Obat dari tatayur. Yang pertama adalah dengan merealisasikan tauhid. Tatayur itu bisa dihilangkan dengan apa? Dengan bertawakal kepada Allah. Seperti perkataan Ibnu Mas'ud tadi apa? Walakinnallaha yudhibu bitawakkul. Allah menghilangkannya dengan apa? Tawakal. Berarti merealisasikan tauhid. Bertawakal hanya kepada Allah. Yang kedua, membaca doa. Tadi sudah kita baca bersama apa tadi? Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha ghairuka. Yang ketiga, hendaknya optimis dengan kebaikan, jangan bertasya'um. Apa itu tasya'um? Pesimis. Ya, menganggap sial. Artinya harus membuang jauh-jauh dari pikiran kita rasa pesimis tadi. Ya, atau anggapan sial tadi harus dibuang dari benak kita. Yang keempat, apa yang ada di dalamnya maslahat dari niat kita tersebut, maka jangan mundur untuk mendapatkannya. Ya, jangan mundur untuk mendapatkannya. Kalau tidak berhasil pada kali pertama, maka cobalah untuk kali yang kedua dan seterusnya. Bukan menganggapnya sebagai sesuatu yang sial. Sesuatu yang baik, sesuatu yang bermaslahat, ya, wujudkan. Kalau belum tercapai pada usaha yang pertama, lanjutkan usaha kedua, usaha ketiga dan seterusnya. Bertawakal kepada Allah sampai Allah mewujudkan apa yang menjadi hajat kita yang bermaslahat tersebut. Baik, jelas? Kemudian orang yang bertatayur adalah orang yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka caranya kita untuk mengobati tatayur tadi adalah justru dengan berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebenarnya sabda Nabi SAW, Allah SWT berfirman, ini hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Aku adalah sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Ya, in dhanna bi khairan falahu, kalau dia bersangka baik kepadaku, maka dia akan mendapatkan kebaikan sesuai dengan prasangkanya tersebut. Wa in dhanna syarran falahu, kalau dia menyangka aku akan memberikan keburukan baginya, maka akan kuberikan kepadanya keburukan. Jadi kebaikan atau keburukan yang Allah berikan kepada seseorang itu berdasarkan prasangkanya. Makanya kita hendaklah senantiasa berhusnuzan kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah dalam kondisi apapun juga.
Apakah mungkin Allah akan memberikan kepada kita kebaikan kalau kita meyakini Allah akan memberikan kita keburukan? Tapi yakinlah bahwa Allah akan memberikan kepada kita yang terbaik, pasti yang terbaik, dan hendaklah kita senantiasa meminta yang terbaik dari Allah. Bisa jadi sesuatu yang tidak kita sukai itu baik di sisi Allah, hanya saja karena keterbatasan ilmu kita menganggapnya itu buruk. Tapi setelah berlalunya waktu, kemudian kita baru sadar bahwa ternyata ini baik untuk kita. Makanya hendaklah kita senantiasa meminta kepada Allah yang terbaik. Apapun yang terjadi itu pasti yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita berhusnuzon kepada Allah, dan husnuzon adalah ibadah hati. Husnuzon adalah ibadah hati. Itu ibadah besar pahalanya. Tawakal ibadah hati. Ya. Meyakini tidak adanya tatayur, optimis, itu juga adalah ibadah hati. Meyakini bahwa Allah akan memberikan kebaikan, ibadah hati, pahala itu semuanya. Nah, ini penting bagi kita untuk pelajari tauhid, karena ini banyak sekali terkait dengan apa? Terkait dengan hati kita. Ibadah hati yang pahalanya justru sangat besar. Dan terkadang mungkin tidak kita sadari, ternyata selama ini kita sudah bertatayur, merasa nasib sia, berprasangka buruk kepada Allah, kurang bertawakal kepada Allah. Tab yang terakhir, silakan nanti baca di kandungan bab yang ada di kitab. Ana hanya ingin memberikan sedikit penjelasan pada nomor yang ke-11. Silakan bisa dibaca kandungan bab ini, nomor 1 sampai 11. Yang ke-11, pengertian tiarah yang tercela dan terlarang. Pengertian tiarah yang tercela dan terlarang. Pertanyaannya adalah, apakah di sini penulis bermaksud mengatakan bahwa ada tiarah yang tidak tercela? Adakah tiarah yang tidak terlarang? Penulis tidak bermaksud mengatakan bahwa pengertian tiarah yang terlarang dan tercela. Maksudnya di sini berarti ada tiarah yang tidak tercela atau yang tidak terlarang? Bukan. Semua tiarah itu tercela dan terlarang. Semua tiarah itu adalah tercela dan terlarang. Tapi maksud penulis di sini adalah, ya, kandungan bab ini, bab tiarah atau tatayur, adalah menjelaskan tentang tiarah itu tercela dan terlarang. Pengertian tentang bahwa tiarah itu tercela dan terlarang. Bukan maksud penulis di sini adalah ada tiarah yang tercela terlarang dan ada tiarah yang tidak tercela dan terlarang. Ini sengaja Anda sampaikan supaya nanti jangan sampai nanti ketika membaca kemudian nanti ya setan datang kemudian menyampaikan berarti di sini apakah maksud penulis di sini adakah ada tiarah yang tercela terlarang dan ada yang tidak tercela terlarang? Tidak. Tapi maksudnya adalah semua tiarah itu tercela dan terlarang, dan pengertiannya, pembahasannya ada di dalam bab ini. Semoga Allah SWT menguatkan akidah kita, yang memberikan kita kemudahan terus untuk mempelajari tauhid, dan semoga Allah SWT menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertauhid, menjauhkan kita dari segala macam bentuk kesyirikan dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf kalau seandainya waktunya terlalu panjang, tapi mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.